Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Untuk materi kita yang ke-12 ya. PowerPoint-nya bisa kelihatan? Oke, baik ya. Materi kita tentang tes hipotesis mean dan proporsi ya. Di mana hipotesis itu merupakan ya suatu pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan diuji. Kemudian hipotesis testing itu merupakan suatu prosedur ya, pengujian hipotesis tentang parameter populasi yang menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas ya. Jadi uji hipotesis rata-rata itu ada rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis, kemudian beda dua rata-rata untuk data independen ya, sampel besar, kemudian beda dua rata-rata untuk data independen sampelnya kecil, dan beda dua rata-rata untuk data observasi yang berpasangan ya. Ya, slide-nya belum ganti ya. Kalau ini udah ganti. Oke. Nah, untuk contoh ya, contoh hipotesis rata-rata, ini misalnya suatu biro perjalanan menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B itu adalah 12,3 jam. Sampel sebanyak 6 kali perjalanan diperoleh, misalnya perjalanannya 6 kali ya, perjalanan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan di bawahnya ada waktunya ya, 13, 14, 12, 16, 12, 11 ya. Nah, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah sampel tersebut dapat mendukung pernyataan bahwa waktu tempuh dari kota A ke kota B itu adalah 12,3 jam ya. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel ya, jawabannya one sample statistik ya. Jadi dari N-nya 6, min-nya 13, standar deviasi 1,7, standar error min-nya 0,73. Nah, sampel ini hitungannya, ini hasilnya ya, persamaannya. Nah, kemudian ini sudah ke slide berikutnya ya. Jalan nggak slide-nya? Yang tadi ya. Nah, ini dia ya. Jadi uji hipotesis itu beda dua rata-rata, sampel independen, di mana tujuannya untuk menguji hipotesis ya tentang perbedaan dua rata-rata populasi, di mana ujinya beda dua rata-rata populasi dengan DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 lebih kecil dari 30, itu disebut sampel kecil.
Untuk uji beda dua rata-rata populasi dengan DF-nya N1 tambah N2 kurang 2, di mana lebih besar sama dengan 30, itu merupakan disebut sampel besar, di mana pengujiannya dilakukan menggunakan distribusi Z ya. Ini rumusnya ya, rumus untuk menentukan nilai hitung sampel kecil. Ada T, X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata dibagi SX1 kurang X2. Ini rumus persamaan untuk menentukan nilai hitung sampel kecil. Nah, kemudian ini untuk persamaan menentukan nilai hitung sampel besar ya. Nah, kemudian untuk prosedur pengujian hipotesis, yang pertama analisisnya itu adalah rumus hipotesisnya. Kemudian nilai kritis. Nah, nilai kritis di sini kita dapat menggunakan tabel. Kemudian ketiga nilai hitung dengan rumus ya. Keempat keputusan, di mana H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolut ya, atau sebaliknya. Kemudian kelima adalah kesimpulan ya. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai hitung ya. Ini rumus persamaannya. Kemudian uji hipotesis proporsi populasi. Ya, tujuannya itu untuk apa? Untuk menguji hipotesis terhadap proporsi populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel ya. Nah, pengujian hipotesis proporsi populasi ini menggunakan distribusi Z ya. Nah, ini dia untuk prosedur pengujian hipotesis proporsi populasi. Di mana analisisnya kita tetap yang pertama menggunakan rumusan hipotesis, kemudian nilai kritisnya menggunakan tabel, nilai hitungnya dengan rumus, keputusannya di mana H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel ya, absolut, atau sebaliknya ya. Dan kemudian kesimpulan. Nah, untuk kita menentukan rumus, menentukan nilai hitung, ini dia rumusnya ya. Nah, ini saya berikan contoh ya, untuk uji hipotesis proporsi. Suatu perusahaan jasa menyatakan bahwa 65% konsumennya merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, maka dilakukan penelitian dengan meminta respon dari konsumen jasa perusahaan tersebut. Setelah dilakukan survei, kita peroleh informasi bahwa dari 250 konsumen yang memberi respon, terdapat 165 konsumen itu menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian, apakah sampel yang diperoleh itu mendukung pernyataan perusahaan jasa dengan tingkat signifikansi 5%? Jawabannya, kita menggunakan analisis ya. Pertama itu adalah rumusan hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah 0.2 pi sama dengan 0,65. Kemudian HA pi tidak sama dengan 0,65. Nilai kritis Z-nya sama dengan lebih kurang 1,96. Nilai hitungnya Z sama dengan 0,33. Keputusannya H0 diterima. Kesimpulan, konsumen yang menyatakan puas itu adalah 65%. Jadi demikian untuk materi kita tentang hipotesis rata-rata dan hipotesis proporsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sekaligus tolong diaktifkan videonya untuk perekaman absensi kita. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Atau sudah cukup paham? Cukup ya? Oke, baiklah kalau udah cukup. Terima kasih semua atas waktunya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.